Sebelumnya, salam panganjali umat. Om Swastiastu. Ngapunten nggih Bapak Ibu mboten saged mlebet utama mandala. Niki wau angsal dayuh dadakan. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidang. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswata. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru arah. Swaha. Niki kok mboten enten semaur to, Bu? Yang terhormat Romo Mangku yang suci, yang terhormat Pengomong Pura Luhur Resi Markandia, yang terhormat Bapak Ibu umat Dharma, sesepuh bini sepuh yang saya muliakan, marilah kita panjatkan puja dan puji astungkara kepada Tuhan Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkertawara nugraha beliau, kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sembahyang di Pura Luhur Resi Markandia ini dengan keadaan sehat, bahagia, tanpa kurang suatu apapun. Niki enten sing kenal kali kula napa dereng Bapak Ibu? Enten sing dereng, enten sing sampun. Perkenalkan, nama saya Widi Rika Atnyani. Alamat rumah saya celake mriki Bapak Ibu. Dusun Sumberjo, RT 2 RW 4, Desa Jambiwangi. Dan saya masih menempuh Brahmacari di Sekolah Tinggi Santika Dharma Malang, yang tepatnya ada di Malang sana, dan di sini di Banyuwangi tempatnya di Purwoharjo, di Sekolah SMA Ganesha Parwati. Jadi di sini juga ada sekolah Hindu Bapak Ibu. Sing kagungan yoga putra-putrinipun sing bingung ajenge sekolah sing boten enten guru agamane, saged teng SMA Ganesha Parwati. Dan untuk mbak-mbaknya yang sudah lulus SMA bisa sekolah di Ganesha Parwati juga. Di sana ada perkuliahan juga. Sebelum dimulai acaranya ini, enten sing semerep napa mboten niku Hari Raya Suci Galungan? Hari Raya Galungan yaitu hari raya kemenangan Dharma melawan Adharma. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 4 Sloka 7 menyebutkan, Yada yada hidharmasya glanirbhawati Bharata Abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaha, yang artinya, manakala Dharma mengalami kemerosotan, mengalami kerendahan menjadi titik terendah dan mengalami kemusnahan, dan Adharma mendunia, pada saat itu pula aku menjelmakan diriku. Dalam cerita Mahabharata, perang Bharatayuddha, perang yang terjadi antara para Pandawa dan Kurawa, di mana para Pandawa berjumlah 5 dan para Kurawa berjumlah 100. Pandawa yang selalu berbuat dharma dan para Kurawa selalu berbuat adharma. Jika ditimbang 100 sama 5 pasti menangan yang 100 kan Bapak Ibu? Ya napa mboten? Nah, pada saat itu agar dharma tidak mengalami kehancuran, Tuhan Sang Hyang Widi sebagai Dewa Wisnu menjelmakan dirinya sebagai Sri Krishna untuk membela para Pandawa. Dan
Sri Krishna menjadi kusirnya Arjuna. Pada saat berperang, sebelum berperang, Arjuna mengalami keraguan-raguan antara berperang demi kebenaran, apakah berperang melawan saudaranya sendiri. Di situ terjadi kebingungan. Saudara sendiri, masa ia mau dimusnahkan? Kan itu juga perbuatan adharma, perbuatan tidak baik, perbuatan dosa. Kemudian Sri Krishna memberi wejangan-wejangan banyak. Dan sekarang wejangan tersebut masih ada dan tersusun rapi menjadi kitab suci Bhagavad Gita. Bhagavad Gita sendiri merupakan kitab suci agama Hindu yang kelima atau disebut dengan Pancama Weda. Yang pertama, Rigveda Samhita, dan yang kedua, Yajurveda Samhita, yang ketiga, Samaveda Samhita, dan yang terakhir, Atharva Weda, dan ditambah satu lagi, yaitu kitab suci Bhagavad Gita. Niki tenggriya kagungan kitab suci Bhagavad Gita napa mboten Bapak Ibu? Enten sing gadah, enten sing boten. Nah, untuk adik-adiknya ini biasakan membaca kitab suci Bhagavad Gita. Gak ketang-ketang 1 sloka, 2 sloka, 3 sloka. Karena itu juga termasuk perbuatan dharma. Selain membaca kitab suci Bhagavad Gita, harus juga berani menyebarkan dharmanya, menyebarkan apa yang telah kita baca. Kita sebarkan kepada teman-teman kita yang belum mengetahui. Apa sih isinya Bhagavad Gita? Oh, isinya gini. Oh, itu. Jadi apapun yang ada di dunia ini, di kitab suci ada Bapak Ibu. Dan kitab suci Bhagavad Gita juga termasuk pedoman agama Hindu. Tuntunan kita untuk selalu berbuat dharma. Sehingga tercapailah tujuan umat Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kembali ke Hari Raya Galungan. Hari Raya Suci Galungan ini sudah dimulai sejak Hari Suci Tumpek Wariga. Niki Tumpek Suci Wariga niki enten sesemar Bapak Ibu. Untuk adik-adiknya sudah ada yang tahu apa itu Hari Suci Tumpek Wariga? Hari Suci Tumpek Wariga yaitu hari upacara mengupacarai tumbuh-tumbuhan. Umat sedharma disibukkan dengan penghanturan banten di sawah, di kebun, di ladang. Tujuan kita menghaturkan niatnya, tujuan kita mengupacarai tumbuh-tumbuhan sebagai ucapan terima kasih kita karena kita sudah diberi oksigen secara gratis. Tuhan tidak menuntut aku wis ngkei awakmu, wis ngkei sampean, wis ngkei panjenengan oksigen. Saiki gorene sebagai ganti rugine bayar sak jame oksigen 5.000. Kan tidak seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi sebagai umat Hindu kita harus berterima kasih juga kepada Tuhan melalui mengupacarai tumbuh-tumbuhan pada hari suci Tumpek Wariga yang ditujukan kepada Dewa Sangkara, dewanya para tumbuh-tumbuhan, dewa yang menciptakan tumbuhan, menghidupi tumbuhan, dan melindungi tumbuhan. Selain itu, selain menghasilkan oksigen, kita sudah diberi hasil panen yang melimpah. Para petani menanam padi dihasilkan panen yang melimpah, menanam cabai dapat dipanen, tomat, timun, dan masih banyak lagi hasil bumi yang bisa diterima oleh manusia. Jadi jangan disalah tafsirkan Bapak Ibu. Oh, umat Hindu ini menyembah pohon. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita berterima kasih melalui perantaranya beliau.
Tuhan itu meresapi segalanya. Tuhan itu bersifat wiyapi wiyapaka. Ada di mana-mana. Ada di dalam tumbuhan, ada di dalam hewan, ada di dalam diri manusia. Tuhan itu memenuhi segalanya. Memang benar kita sembahyang di depan pohon, tetapi kita mengucapkan Om Bhurbuaswa. Tuhan penguasa ketiga dunia, Tuhan penguasa semuanya. Jadi saya tegaskan kembali, upacara Tumpek Wariga ini sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan karena kita telah diberi hasil panen yang melimpah. Dan hari suci Tumpek Wariga ini dilaksanakan 25 hari sebelum Galungan. Untuk mempersiapkan pada saat hari raya Galungan, kita dapat beriatnya banyak karena sudah dihasilkan panen yang melimpah. Dan selanjutnya setelah hari suci Tumpek Wariga pada hari Kamis Wage Wukusungsang, hari suci Sugihan Jawa, yaitu hari suci pembersihan Buana Agung, pembersihan alam jagat raya. Sugihan Jawa ini berasal dari kata bahasa Jawa kuno, sugih yang artinya bersih, dan Jawa itu jawi, jobo atau di luar. Jadi yang ada di luar, yang ada di dunia ini dibersihkan melalui pembersihan tempat-tempat suci sebagai persiapan upacara Hari Raya Galungan. Umat Sedharma disibukkan dengan pembersihan mulai dari sanggah, pelangkiran, pelinggih, dan tempat-tempat suci yang biasa digunakan untuk sembahyang. Kemudian dilanjutkan lagi pada hari Jumat Kliwon Wukusungsang, yaitu Sugihan Bali. Bali sendiri memiliki arti dalam, yaitu diri. Pembersihan buana alit, pembersihan diri. Umat Sedharma di sini meminta tirta gocari kepada sulingge atau pemangku setempat untuk mensucikan indria pribadi, indria-indria kita agar dibersihkan pikiran kotor, perbuatan kotor dan perkataan kotor. Kemudian dilanjutkan lagi pada hari Minggu. Minggu Pahing Wuku Dungulan. Di sini turunnya Sang Kalatiga Wisesa. Yang pertama Sang Buta Galungan, dan yang kedua Sang Buta Dungulan, dan yang ketiga Sang Buta Amangkurat. Pada hari Minggu ini umat Sedharma mulai dari yang muda, anak-anak, dan yang tertua diwajibkan melaksanakan puasa 3 hari sebelum Galungan, yang dimulai dari hari Minggunya. Pada hari Minggu penyekepan, pengekangan diri, ini umat Sedharma digoda oleh Sang Buta Galungan. Pada hari Minggu ini umat Sedharma mengawali puasanya sebagai pengekangan indria. Kita digoda oleh Sang Buta Galungan, maka dikuatkan dengan puasa agar dapat mengalahkan buta tersebut. Dan kemudian dilanjutkan pada hari Senin Pon, penyajaan Galungan, pemantapan diri sebelum hari suci Galungan. Nah, pada hari Senin ini masih melaksanakan puasa. Ini pada hari Senin digoda oleh Sang Buta Dungulan. Menggoda, kayak tak godane lah, posone kayak kuat apa gak. Terutama ini pada adik-adiknya yang masih sekolah. Nah, iki sing rada angel. Aku poso, tapi kok kancaku nggawa cilok kok ketoke enak kuwi ciloke peh gek sambele wakeh, pedese sip tenan kuwi. Terus enten sing beto es sak cepuk. Aduh,
Aku kok ngelak, tapi aku poso terus kiko piye? Alah, mau kelae lah. Nah, itu termasuk bentuk penggodaan sang buta dumulan. Umat Dharma yang melaksanakan puasa digoda dengan berbagai macam makanan yang lezat, nikmat, enak. Ya jelas, kuat atau enggak. Nah, sebagai umat Dharma, sebagai manusia yang dilebihi Tripramana, wajiblah kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Misal, kalau temannya membawa es atau apapun ini untuk adik-adiknya, kalau sudah terbiasa berpuasa, kuat. Meskipun digoda jajan sak kresek, es tungtung sak kresek, itu mesti sik kuat. Nah, selanjutnya pada hari Selasa, hari terakhir melaksanakan puasa, hari penampakan galungan. Di sini umat Dharma disibukkan dengan pembuatan penjor. Penjor sendiri melambangkan hasil bumi, melambangkan ibu pertiwi, atau juga disebagaikan tempat stananya Tuhan Sang Hyang Widi-Wasa. Penjor yang diletakkan di pintu gawangan sebelah kanan merupakan simbol kebenaran. Dan unsur-unsur penjor tersebut terdiri dari yang pertama, yang paling atas, ada kain putih kuning. Itu merupakan simbol dari Dewa Iswara yang letak kedudukannya ada di sebelah timur dengan warna putih. Terus ada lagi bambu. Bambu merupakan simbol dari Dewa Brahma yang letak kedudukannya ada di sebelah selatan dengan warna merah. Ada lagi hiasan janur kuning melengkung-melengkung yang dirangkai seindah mungkin. Janur sendiri memiliki makna sebagai Dewa Mahadewa yang letak kedudukannya ada di sebelah barat dengan warna kuning. Terus ada lagi pelawa, daun-daunan. Ada andong, puring, pandan, dan pohon pisang yang memiliki daun juga. Itu sebagai simbol Dewa Sangkara, dewanya tumbuh-tumbuhan. Terus ada lagi kambil, kelapa, 2 buah. Itu simbol dari Dewa Rudra. Dewa Rudra yang letak kedudukannya ada di sebelah barat daya dengan warna jingga. Terus ada lagi polo pendem, polo wijo, polo gantung. Polo pendem ada ketela, bote, sabrang, kentang, kacang, lan sak panunggalane. Terus ada lagi polo gantung, kates, blonceng, gedang, lan sak panunggalane. Terus ada lagi polo wijo, jagung, kedelai, biji delai. Terus ada lagi jali-jali, padi. Nah, 3 tadi, pala pendem, polo wijo, lan polo gantung merupakan simbol dari Dewa Wisnu yang letak kedudukannya ada di sebelah utara dengan warna hitam. Selain itu, padi juga merupakan simbol dari Dewi Sri, Dewi Kemakmuran, yang merupakan sakti dari Dewa Wisnu. Dewi Sri itu saktinya Dewa Wisnu. Dan ada lagi tebu. Tebu merupakan simbol dari Dewa Sambu yang letak kedudukannya ada di timur laut dengan warna abu-abu. Ada lagi sanggah cucuk, tempat untuk meletakkan banten.
Sanggah tersebut merupakan simbol dari Dewa Siwa yang letak kedudukannya ada di tengah-tengah dengan warna pancawarna. Dan Banten yang dihaturkan itu simbol dari Tuhan Sang Hyang Widi yang bersifat Paramasiwa dan Sadasiwa. Paramasiwa itu artinya Tuhan yang tidak dapat dipikirkan atau disebut dengan acintya. Ada di mana-mana tapi tidak terlihat. Terus Sadasiwa sendiri, Tuhan sudah diliputi dengan kesaktian-kesaktiannya. Disebut dengan Cadu Sakti dan Asta Aiswarya. Dan pada saat hari Selasa, penampakan galungan tidak hanya disibukkan dengan pembuatan penjor saja, tetapi malamnya Bapak Ibu Mas Dharma harus mengingat kepada para leluhurnya. Dibuatkan sajen, sandingan. Niki Bapak Ibu Mas Dharma ten griya malam galungan damel sandingan apa mboten? Astungkara. Dados niki para leluhure wangsul ten griyane kiambak-kiambak, oh kae nganu generasiku gaekne apem. Lah kae to enek kopi teh. Wis tepak iki berarti penerusku masih mengingat ajaran Dharma, masih mengingat ajaran leluhur. Dan selanjutnya pada hari Rabu Kliwon, Wuku Dungulan, hari suci perayaan galungan dimulai dari pagi. Bapak Ibu umat sedharma disibukkan dengan sembahyang di rumahnya masing-masing. Penghaturan Banten di pelinggihnya masing-masing dan di penjornya masing-masing. Setelah itu bersama-sama berangkat ke pura. Ada yang membawa Banten, ada yang membawa canang, sembahyang bersama-sama dan saling bermaaf-maafan. Setelah itu dilanjutkan dengan Kamis Umanis. Hari setelah hari raya galungan, setelah hari Rabu, hari Kamis, Kamisnya Kamis Umanis. Ini Bapak Ibu yang memiliki saudara, kan di agama Hindu ada 2 hari raya, yaitu Nyepi dan Galungan. Pada saat galungan ada yang melaksanakan hari raya, ada yang melaksanakan hari raya pada saat Nyepi. Nah, ini yang memiliki saudara yang merayakan hari rayanya pada saat hari galungan, ini umat Dharma anjang sana ke saudaranya, ngelencer, bermaaf-maafan juga. Terus dilanjutkan lagi pada hari Sabtu. Pada hari Sabtunya ini hari Pamari dan Guru, Sabtu Dungulan. Nah, pada saat hari Sabtu tersebut, umat Dharma melungsur. Pamari dan tadi pengertiannya marit, artinya melungsur atau memohon. Umat Dharma sembahyang memohon waranugraha kepada Tuhan Sang Hyang Widiwasa sebagai Sang Hyang Siwa Guru. Kemudian dilanjutkan lagi pada hari Minggunya. Setelah hari raya galungan, Minggu, tepat Minggu Paing. Ngapunten Bapak Ibu, Minggu Wage. Minggu Wage Wuku Kuningan. Ini hari suci Ulian. Kembalinya para dewa dan para leluhur ke kahyangan karena sudah kenyang merasakan sari-sari yang dihaturkan umat sedharma pada saat hari raya galungan. Beliau kembali ke kahyangan masing-masing. Dan setelah itu pada hari Jumat Wage, Wuku Kuningan, penampahan Kuningan,
Umat sedharma disibukkan dengan pembuatan ketupat, lepet, siap-siap beli janganan untuk dimasak pada hari Sabtunya. Dan pada saat hari Sabtu, Sabtu Kuningan, Sabtu Kliwon, ini umat sedharma pada pagi hari melaksanakan sembahyang terlebih dahulu di rumahnya masing-masing. Penghaturan ketupat, lepet, dan di atasnya dikasih canang sari, dihaturkan di pelinggi dan di penjor. Setelah itu, setelah selesai persembahyangan di rumah, dilanjutkan kembali persembahyangan bersama di pura. Sembahyang bersama-sama. Dan setelah itu sebulan setelah Hari Raya Galungan, hari terakhir, upacara terakhir dari Galungan, yaitu Hari Buddha Kliwon Pegat Uwakan, hari pencabutan penjor. Penjor dicabut pada hari Rabu Kliwon Wuku Pahang. Jadi jangan sampai lebih Bapak Ibu. Harus diingat-ingat, pencabutan penjor itu dilakukan pada hari Rabu Kliwon Wuku Pahang. Dicabut dan dibakar. Setelah dibakar, abunya dimasukkan ke dalam cengkir gading. Kemudian ditanam di halaman rumah, di pekarangan rumah, atau di depan sangga. Nah, setelah itu atasnya dikasih canang sari dan segahan poncowarno sebagai perayaan terakhir dari Hari Raya Galungan. Sebagai upacara terakhir, kita menghaturkan canang sari dan segahan. Bapak Ibu Mas Dharma, pada kehidupan zaman Kali Yuga ini, musuh terbesar itu bukanlah tetangga kita, bukanlah teman kita, bukanlah orang yang berbeda agama dengan kita. Tetapi musuh yang sebenarnya itu adalah pada diri kita sendiri, Bapak Ibu, yang terdiri dari satripu. 6 musuh besar yang ada pada diri manusia. Yang pertama, kama, hawa nafsu. Manusia pasti memiliki hawa nafsu, maka perlu dikendalikan. Ketika hawa nafsu tersebut tidak dikendalikan, akan mencelakai kita sendiri, Bapak Ibu. Terus yang kedua, loba, rakus, kama. Sifat manusia ini tidak pernah merasa puas. Ketika sudah memiliki sesuatu yang telah diinginkannya, pasti timbullah keinginan yang lainnya. Contoh HP. Ini generasi milenial ini mengejar HP yang lebih bagus, padahal sudah memiliki HP yang canggih. Aduh, ada keluaran terbaru, kameranya kayak apik, kayak kameranya jahat, aku share. Itu termasuk rakus, tidak merasa puas, maka perlu dikendalikan. Ketika tidak dikendalikan, juga merugikan kita sendiri, mencelakai kita sendiri. Dan yang ketiga, kroda, kemarahan. Manusia ini selalu diliputi dengan kemarahan. Kemarahan ini juga perlu dikendalikan, Bapak Ibu Mas Dharma. Karena jika tidak dikendalikan akan mencelakai diri sendiri juga. Terus yang keempat, moha, kebingungan, kegelapan, awidya, ketidaktahuan. Manusia yang diliputi dengan awidya, kebingungan, tidak tahu harus kemana dia jalan. Maunya hanya manut grubyuk,
koncone melok rono, koncone melok rene. Dia tidak memiliki pendirian karena dia bingung. Bagaimana cara mengatasi kebingungan tersebut? Yaitu dengan cara banyak membaca pustaka suci Weda. Salah satunya Bhagavad Gita tadi. Ketika orang sudah membaca, sudah terbiasa, maka secara tidak langsung sudah dituntun oleh Tuhan Sang Hyang Widi. Oh, kowe lho dalane elek aja liwat kono. Elek engko ndak sampean kesandung tiba. Iki lho dalan sing apik sampean liwat kene. Ibarat seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kelima, mada, kemabukan. Mabuk karena minum minuman keras, mabuk karena harta, merasa kaya, merasa sempurna, merasa lebih, dan menjadi sombong atau disebut dengan mabuk juga. Mabuk tidak hanya mabuk minuman keras, tetapi mabuk karena kesombongan. Selain mabuk karena harta, mabuk karena kecantikan, ketampanan. Aku luwes ganteng, aku mau cedek-cedek arek kuwi. Aku mau cedek-cedek ambek arek kae, areke ireng. Nakal, wiwitan gek. Alah mau lah aku koncoan karo arek kae. Itu termasuk perbuatan mabuk karena merasa dirinya sudah lebih sempurna. Terus mabuk karena kepandaian. Karena memiliki kepandaian lebih, temannya yang tidak tahu, tidak mau ditemani. Aku mau cedek-cedek kae gak iso. Gak kena dijak bekerja sama. Sebagai umat manusia yang berlandaskan dharma, hindarilah sifat kemabukan. Mabuk karena berlebihan apa yang telah dimilikinya. Setelah itu yang terakhir, matsarya, iri hati. Iri hati ini termasuk perbuatan tidak baik, perbuatan adharma. Musuh kita juga. Karena apa? Karena iri hati ini termasuk ketidaksyukuran kita terhadap pemberian Tuhan Sang Hyang Widi. Merasa iri. Iri karena dia bisa dan saya tidak bisa. Itu termasuk musuh karena merasa iri, tidak bersyukur. Yang pada dasarnya manusia itu tidaklah sama, memiliki kelebihannya masing-masing. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang pokoknya ada yang lebih, ada yang kaya, ada yang miskin. Ibarat jari-jari tangan Bapak Ibu, ini kan tidak ada yang sama. Ibu jarinya pendek, tidak sama dengan jari telunjuk. Nah itu pada dasarnya umat manusia tidaklah sempurna. Sempurna hanya milik Tuhan. Janganlah iri. Iri akan menyesatkanmu, menjerumuskanmu ke jurang kegelapan, menjauhkanmu dari Tuhan. Maka 6 musuh tersebut tadi yang terdiri dari kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya perlu dikendalikan, perlu dibimbing, perlu dilawan. Karena jika musuh tersebut tidak dilawan, akan mencelakai diri kita sendiri. Bagaimana cara melawannya? Yaitu dengan cara berpuasa, perbanyak puasa. Itu termasuk pengendalian diri, cara untuk mengalahkan musuh pada diri sendiri.
Pada saat Hari Raya Galungan, 3 hari yang setelah saya sebutkan tadi, Minggu, Senin, Selasa, itu pengekangan indria. Cara-cara untuk mengalahkan adharma. Jangan katakan menang, jangan katakan kita sudah merayakan Hari Raya Galungan, tetapi kalau kita belum bisa mengendalikan musuh-musuh kita, belum bisa mengalahkan musuh-musuh kita, belum bisa mengalahkan adharma pada diri kita sendiri, itulah arti dharma yang sebenarnya. Musuh yang begitu berat bukan orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Untuk adik-adiknya ini sering belajar berpuasa, supaya kelak ketika dewasa kalian sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang ada di zaman Kali Yuga ini. Kalian sudah biasa menanggapi perbuatan-perbuatan adharma. Kalian lawan dengan adharma. Kalian lawan dengan dharma. Dharma yang paling utama adalah dharma pada diri sendiri. Ketika kita sudah mengalahkan musuh pada diri sendiri, barulah kita mengalahkan musuh-musuh yang ada di luar. Contoh, ada teman yang kurang tahu, sering berbuat adharma. Karena kita sudah bisa mengendalikan musuh kita, marilah teman kita yang semulanya avidya sering berbuat dharma kita tarik. Kita ajak bersama-sama kembali ke jalan dharma. Dan itulah dharma yang sebenarnya. Setelah itu, dharma merupakan penuntun kita menuju moksa. Dharma adalah segalanya. Tanpa dharma, dunia akan hancur. Dharma sendiri adalah dasar kehidupan. Dasar kita untuk berbuat. Maka dari itu, apapun yang kita perbuat harus berlandaskan dharma, berdasarkan Weda. Tujuan terakhir agama Hindu yaitu moksa, bersatunya Atman dengan Brahman. Kita menuju moksa sudah dicantumkan dalam Weda, yaitu dharma, yang artinya dharma segalanya. Jadi mulai saat ini, yang pada saat perayaan Hari Raya Galungan, yang biasanya belum belajar berpuasa, dibiasakan belajar puasa. Puasa itu tidak menentukan harus 24 jam. Sekuatnya minimalah 12 jam. Sebagai generasi penerus, kita harus lebih banyak belajar. Yang paling utama selalu membuka kitab suci, yang termasuk Bhagavad Gita tadi. Jika bukan kita, terus siapa lagi? Karena orang-orang yang lebih tua sudah tidak punya tenaga untuk menegakkan dharma. Jadi, kita sebagai generasi penerus harus berani maju, harus berani tampil, harus berani melawan ketidakbenaran. Kita sebagai implementasi Tuhan harus berani. Dan
mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada budi bahasa atau perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Mas Dharma, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini saya juga belajar menjadi generasi penerus. Nggih sami mawon Bapak Ibu. Semuanya untuk adik-adiknya ini jangan takut tampil. Semuanya sama-sama belajar. Kalau tidak belajar kita tidak akan tahu bagaimana kerasnya kehidupan yang sebenarnya. Cukup sekian dari saya, dan Dharma Wacana saya tadi tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu Mas Dharma. Karena saya belajar dari kitab suci, belajar dari pustaka suci Weda yang telah saya baca. Alangkah indahnya kita saling berbagi. Jadi saya menyebarkan pesan Dharma ini tidak merasa sombong ataupun yang lainnya. Maksud saya hanya untuk menyebarkan Dharma dan menarik teman-teman yang kurang aktif di agama. Semoga selalu diketukkan pintu hatinya untuk selalu berbuat Dharma dan kita tetap teguh pada ajaran agama. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan doa penutup. Om Dewa Suksma Parama Acintyaya Nama Swaha Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi. Om. Salam Rahayu Sagung Dumadi.